start a war. All that I have is on the floor. Pemirsa, seyogyanya anak-anak mendapat perhatian dan dibimbing orang tua. Apapun keadaan anak itu secara fisik dan mental, anak tetaplah anugerah dari Tuhan. Sebagai orang tua, ayah dan ibu memegang tanggung jawab dari Tuhan untuk membesarkan seorang manusia agar menjadi berguna. Namun mirisnya, ternyata ada orang tua yang justru secara sadar melantarkan anaknya. Bahkan konyolnya, ada yang menolak sang anak karena alasan kehadiran anak tersebut tidak sesuai keinginan mereka. Fenomena ini banyak terjadi. Beberapa di antaranya telah kami rangkum dalam 7 kasus penelantaran anak versi On The Spot. There's a picture on my kitchen wall, looks like Jesus and his friends involved. Malang benar nasib anak lelaki berusia 7 tahun ini. Warga Puyang, Provinsi Henan, Cina itu tidak mampu berkomunikasi setelah dipaksa tinggal dalam kandang babi hampir seumur hidupnya. Sepertinya kemiskinan dan latar belakang sang ibu yang mengalami gangguan mental menyebabkan bocah yang kemudian populer di media dengan panggilan Hongbo kecil ini menderita. Namun demikian, untunglah masih ada warga desa yang merasa kasihan. Mereka kerap menawarkan baju, makanan, dan membuka pintu kandang agar Hongbo kecil bisa keluar dan bermain di luar kandang babi yang sangat kotor dan bau. Sebenarnya, kedua orang tua Hongbo kecil memiliki 5 orang anak, tetapi 3 di antaranya telah meninggal. Diduga perilaku keras ibu kandung merekalah yang menyebabkan ketiga anak itu meninggal. Menurut warga setempat, mereka sering mendengar sang ibu membenturkan kepala Hongbo kecil ke pintu atau lantai. Terkadang Hongbo kecil disiksa sampai 3 atau 4 jam hingga menangis. Sementara itu, sang ayah, Liu Chenxie, bekerja sebagai peternak babi. Setiap pagi, pria berusia 46 tahun itu mengumpulkan sisa-sisa makanan dari restoran yang kemudian dipilah untuk makan keluarga dan sisanya diberikan pada babi-babi peliharaannya. Kini, Hongbo kecil telah diselamatkan oleh para pekerja sosial dalam kondisi memprihatinkan. Tragis. Kata ini tepat menggambarkan peristiwa bunuh diri 4 orang kakak beradik di Cina. Mereka melakukan tindakan nekat itu akibat menenggak racun pestisida setelah ditelantarkan orang tua mereka. Jenazah anak-anak tersebut ditemukan di rumah mereka di kota Biji, Provinsi Guizhou, Cina pada 11 Juni 2015. 4 bersaudara yang terdiri dari 3 orang perempuan dan seorang laki-laki dengan usia 5 hingga 13 tahun itu ditinggal pergi oleh orang tua mereka, sehingga anak-anak tersebut berjuang untuk hidup sendiri di permukiman miskin sejak Maret 2015 lalu. Sebenarnya, anak-anak malang tersebut tidak kekurangan makanan dan pakaian, tapi naas mereka kekurangan cinta dan kasih sayang orang tua. Sang ibu dilaporkan kabur dari rumah sejak Maret 2014 setelah berselisih dengan suaminya. Sementara sang ayah menghilang sejak 4 bulan sebelum kematian keempat bersaudara tersebut. Sebelum sang ayah meninggalkan putra-putrinya itu, ia memberikan kartu debit untuk anak-anaknya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun ternyata uang bukanlah segalanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemirsa, jauh sebelumnya dikejutkan dengan ulah orang tua di daerah Cibubur, Jakarta Timur yang melantarkan kelima orang anaknya pada Mei 2015 ini. Beberapa tahun sebelumnya, ada 3 orang balita yang juga ditelantarkan orang tuanya di rumah kontrakan di Jalan Pulau Indasari, Cipondoh, Tangerang. Selama 5 hari mereka ditinggalkan tanpa makan dan minum. Kedua anak laki-laki yang saat itu berusia 3 tahun dan 2 tahun, serta seorang anak perempuan berusia 9 bulan, ditinggalkan oleh orang tua mereka yang bernama Larry dan Diana. Saat dievakuasi, kondisi ketiganya sangat memprihatinkan. Warga melakukan pertolongan setelah mendengar jerit tangis bocah-bocah naas tersebut.
Warga akhirnya dapat menyelamatkan ketiga balita itu setelah menjebol pintu kontrakan orang tuanya. Menurut para tetangga, orang tua anak-anak malang itu yang masih berusia 20-an nekat meninggalkan anaknya setelah terjadi pertengkaran. Ketiga balita itu kemudian terpaksa harus tinggal secara terpisah karena diasuh tetangga dan yang lainnya dititipkan ke panti asuhan. Pemirsa, anak yang menderita autisme memang mengalami masalah dalam hal komunikasi. Salah satunya terjadi karena gangguan pada otak. Karena itulah mereka harus mendapat perhatian khusus. Sayangnya, seorang anak penderita autisme di kota Anaheim, Orange County, di negara bagian California, Amerika Serikat, justru ditelantarkan orang tuanya. Sepasang orang tua berhati tega itu memaksa anak mereka yang masih berusia 11 tahun hidup di dalam kandang anjing seukuran 2 meter x 2 meter di dalam rumah. Akibatnya, pasangan bernama Tracy Trangley yang berusia 35 tahun dan Loivo yang berusia 40 tahun ini ditahan dengan tuduhan kejahatan membahayakan anak dan pemenjaraan semena-mena. Hal itu terjadi setelah seorang tetangga menghubungi layanan perlindungan anak atau Child Protective Service dan membeberkan aksi kejam kedua orang tua tersebut pada Juli 2014 silam. Saat polisi hendak mengevakuasi anak malang itu, mereka mendapati sebuah kandang di dalam salah satu kamar tidur. Di dalam kandang itu terdapat kasur dan sang anak ada di dalamnya. Diperkirakan orang tua ini mengurung sang anak di dalam kandang tanpa memperdulikan kondisi anak mereka, dengan alasan agar emosi sang anak dapat dikendalikan. When your day is not hold on. Pemirsa, tak ada satu orang pun yang ingin terlahir dalam keadaan sakit atau cacat. Demikian juga dengan seorang anak bernama Ahlong yang masih berusia 6 tahun ini. Ahlong hidup sendiri di sebuah desa di kaki bukit Gunung Malu di Liuzhou, Provinsi Guangxi, Cina. Kedua orang tua Ahlong telah meninggal dikarenakan mengidap penyakit AIDS. Karena itulah orang-orang di sekitarnya mengucilkan Ahlong sebab terlahir dengan virus HIV yang mengalir di darahnya. Ahlong kecil kemudian dikucilkan. Satu-satunya sahabat sejatinya adalah anjingnya bernama Lau Hei yang selalu setia menemani di sampingnya. Sebenarnya ia memiliki satu orang keluarga, yaitu sang nenek yang telah berusia 84 tahun. Namun sang nenek pun tidak bersedia tinggal bersamanya. Parahnya, pihak sekolah juga tidak mau menerimanya lagi. Bahkan para orang tua murid sepakat akan mencelakai Ahlong apabila Ahlong muncul ke sekolah dan bermain dengan anak-anak mereka. Tak kalah kejam, dokter pun enggan mengobati apabila Ahlong kecil sakit, dan Departemen Kesejahteraan juga tidak mau mengurus anak tersebut. Ahlong menjalani kehidupan sendiri. Ia menanam cabai, daun bawang, dan memelihara ayam. Namun demikian, masih ada orang yang bersimpati. Mereka memberikan pakaian, makanan, 20 kg beras, dan 5 kg mie, hingga membawakan surat kabar. Pada 2010 silam, kisah Ahlong diangkat oleh media. Bocah itu pun kemudian dihujani perhatian termasuk oleh pemerintah Cina. Sebuah rumah amal di kota Liuzhou akhirnya bersedia mengurusnya. If you're on your own. Sungguh malang nasib bayi perempuan di India ini. Lantaran terlahir dengan kondisi kulit keriput di wajahnya, bayi ini ditelantarkan oleh orang tuanya. Menurut dokter kulit, wajah bayi yang keriput seperti itu kemungkinan disebabkan beberapa kelainan kromosom. Malangnya, sang ibu yaitu Mamata Dode menolak menyusui putrinya dan sang ayah Ajay Dode menolak kehadiran putrinya itu. Kedua orang tua sang bayi menginginkan anak mereka lahir sehat seperti anak pertama mereka. Kondisi bayi yang wajahnya mirip nenek-nenek tersebut kemudian menghebohkan keluarga juga masyarakat. Banyak tetangga ingin melihat wajah bayi itu, tapi alih-alih bersimpati, mereka justru menghindar karena khawatir tertular penyakit. Namun untunglah sang kakek bersedia memeliharanya. Setiap hari sang kakek yang bernama Dilip Dode memberi bayi itu susu kambing dengan menggunakan sendok. Selain itu, sang kakek bersyukur pihak rumah sakit mau menangani cucunya secara gratis. And all your time waiting
for that second chance. Selanjutnya adalah kisah nyata di mana keajaiban terjadi saat seorang bayi tak berdosa ditelantarkan orang tuanya. Seorang bayi baru lahir di Tiongkok ditemukan masih hidup meski telah dikubur selama 8 hari. Mustahil tampaknya, tapi inilah bukti kebesaran Sang Ilahi. Bayi malang itu ditemukan dalam keadaan hidup setelah 2 hari 2 malam ditelantarkan di tempat terbuka dan kemudian terkubur selama 8 hari. Berawal dari seorang perempuan yang terkejut saat mendengar tangisan bayi ketika ia sedang berjalan di dekat sebuah pemakaman di Tiandung, kota Baise, Provinsi Guangxi. Setelah mencoba mencari dan tak menemukan asal suara bayi itu, perempuan tersebut kemudian melaporkan ke polisi. Saat tiba di lokasi, sejumlah polisi kemudian menggali tanah hingga kedalaman beberapa sentimeter dan mereka menemukan seorang bayi laki-laki berbibir sumbing berada di dalam sebuah kardus. Polisi menduga bayi malang itu bisa bertahan hidup karena ia tak benar-benar terkubur. Udara dan air masih bisa merembes masuk ke dalam kardus itu. Bayi tangguh tersebut pun segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah tertangkap polisi, kedua orang tua bayi itu mengaku mereka meninggalkan bayi tersebut di pemakaman pada 24 April silam. 2 hari kemudian mereka menemukan bayi tersebut lalu memutuskan mengubur bayi itu karena menyangkanya telah meninggal. Akhirnya kedua orang tua tersebut dijerat dengan dakwaan merencanakan pembunuhan. Pemirsa, itulah 7 kasus penelantaran anak versi On The Spot.